warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Datul Martia, peserta PPG Transformasi Kelas Kemenak 2025 Batch 1, Program Studi Guru Kelas MI Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Hari ini, 19 Mei 2025, saya akan melakukan praktek mengajar sebagai syarat pemenuhan tugas uji kinerja PPG. Saya akan melakukan praktek mengajar di kelas 5, mata pelajaran IPAS, materi tentang permasalahan lingkungan yang mengancam kehidupan. Adapun model pembelajaran yang nantinya akan saya gunakan adalah problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaidu ya man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jadidan. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Sudah sarapan? Sudah. Semangat? Alhamdulillah. Sekarang kita cek kanan kiri. Adakah teman kita yang hari ini tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Iza. Iza kenapa? Iza sakit. Baiklah, saya doakan semoga Mbak Iza segera diberi kesembuhan agar bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang permasalahan lingkungan yang mengancam kehidupan. Anak-anak, ada yang masih ingat? Minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Ekosistem. Ada yang berani menjawab? Apa itu ekosistem? Oke, Mas Puput. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Betul sekali ya? Sekarang bertanya, seandainya lingkungan kita terganggu, apakah itu artinya ekosistemnya juga terganggu? Ya. Benar ya? Kalau lingkungan kita terganggu, ekosistem juga terganggu. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan. Agar apa, Kak? Agar bersih, agar sehat, agar semua makhluk hidup itu bisa hidup berdampingan. Yang ingin hidup itu bukan hanya manusia saja, hewan juga ingin hidup, tumbuhan juga ingin hidup, ya? Kita sebagai manusia tidak boleh egois. Kita harus memperhatikan kehidupan makhluk hidup yang lain. Sebelum kita mulai, kita jawab dulu pertanyaan dulu ya. Benar atau salah? Sampah plastik sangat mudah terurai di tanah. Oke, benar ya. Lanjut, benar atau salah? Hewan dan tumbuhan tidak terganggu oleh kerusakan lingkungan. Kita cek. Oke, kita lanjutkan. Coba kita lihat. Saksikan layar di depan. Pernahkah kalian melihat kondisi berikut? Ada yang tahu ini kondisi apa ya? Sungai yang Nah, kalian pernah melihatnya? Saat kalian melihatnya, bagaimana perasaan kalian? Oke? Jorok. Benar ya? Jorok. Terus ada lagi yang menjawab? Miss ya? Bau, jorok, bau. Benar sekali. Ada lagi? Cici, kotor, bau, jorok, cici. Ada lagi? Apa? Sedih ya, kita melihat ini sedih. Kita sedih melihat lingkungan yang tercemar. Benar sekali ya. Sekarang Ibu ada video. Pabrik membuat kondisi aliran sungai Cilengsi Bogor semakin parah. Selain hitam dan berbau, ribuan ikan ditemukan mati di sungai Cilengsi. Beginilah kondisi sungai Cilengsi. Selain airnya berwarna hitam dan berbau, permukaan sungai juga dipenuhi busa yang diduga bekas pembuangan limbah pabrik. Tidak hanya itu, ribuan ekor ikan ditemukan mati mengambang di tepi sungai.
Buruknya kondisi Sungai Cilengsi dikhawatirkan bakal berdampak bagi warga yang tinggal di Bekasi, sebab air aliran Sungai Cilengsi juga mengalir ke arah Kali Cikeas dan Kali Bekasi. Aktivis lingkungan mendesak pemerintah menindak pabrik yang membuang limbah ke sungai. Dari video tersebut kita tahu ya permasalahan apa kira-kira? Sungai yang tercemar. Disebabkan apa? Limbah dari pabrik. Akibatnya apa Cak tadi? Ikan-ikan mati. Terus kualitas airnya kira-kira gimana? Hitam pekat. Berarti kualitas airnya menurun, gitu ya. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi masalah lingkungan yang ada di sekitar. Terus yang kedua, menjelaskan dampak permasalahan lingkungan terhadap kehidupan makhluk hidup. Setelah mengidentifikasi ada masalah apa, terus kalian tahu dampaknya apa, terus kalian bisa menyusun solusi sederhana untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Dan yang terakhir, menyampaikan hasil analisis dan solusi dalam bentuk presentasi kelompok. Sekarang Ibu punya beberapa gambar atau kartu permasalahan lingkungan. Jadi gambar yang pertama ini gambar apa Cak? Sungai yang tercemar. Sungai yang tercemar. Kalau gambar yang kedua? Polusi udara. Sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Gambar apa ini? Air laut yang tercemar. Terus yang terakhir apa? Penggundulan hutan. Oke. Sekarang kalian akan Ibu bentuk menjadi 4 kelompok. Kelompoknya seperti biasa ya. Silakan kalian mengondisikan diri duduk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing ya. Baiklah, sekarang kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sekarang kalian perwakilan maju. Kalian pilih kartunya, kartu masalahnya. Ayo. Sudah ya, kalian sudah memilih kartu masalah masing-masing. Kelompok 1 dapat kartu masalah apa? Pencemaran laut. Kelompok 2 dapat masalah apa? Sungai yang tercemar. Kelompok 3? Udara. Kelompok 4? Penggundulan hutan. Oke, sekarang Ibu akan bagikan artikel ya. Artikel tentang permasalahan. Polusi udara kelompok 3 dan penggundulan hutan kelompok 4. Ini ada LKPD-nya, silakan petunjuknya dibaca. Ini lembar kerja ya. Kalian bekerja sesuai dengan arahan di LKPD. Kalian ini diminta apa? Perhatikan ya, Ibu. Kalian diminta untuk mendiskusikan apa yang terjadi dari kartu yang kalian pilih. Ya, permasalahan apa yang kalian dapatkan ya. Setelah tahu permasalahannya, yang kedua, mengapa bisa terjadi? Berarti kalian tidak menganalisis sebab-sebabnya, penyebabnya. Terus yang ketiga, siapa saja yang terdampak? Dampaknya apa? Kemudian siapa saja yang terdampak? Dan yang keempat, bagaimana cara mengatasinya atau setidaknya meminimalisir solusi. Berarti kalian mengerjakan 4 hal, mendiskusikan 4 hal. Silakan bekerja sama ya. Kalian harus patuh tugas masing-masing ya. Ada yang bagian tulis, ada yang bagian membaca, menguatkan, ada yang diskusi ya. Jangan sampai satu orang bekerja sendiri. Ini pekerjaan tim.
Bagaimana anak-anak sudah selesai? Sudah siap presentasi? Oke, sekarang aku baca ya. Yang presentasi pertama coba kelompok 3. Silakan maju. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan lingkungan. 1. Yang terjadi dari kartu masalah kami adalah permasalahan lingkungan berupa polusi udara. Polusi udara terjadi karena Sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya? Oke, Mbak Mesya mau bertanya dulu. Silakan Mbak Mesya. apakah tumbuhan juga terdampak oleh adanya polusi udara? Apakah tumbuhan juga terdampak oleh adanya polusi udara? Bagaimana kelompok 3 menjawabnya? Iya. Kenapa kira-kira? Karena tumbuhan Oke, karena tadi sudah dijelaskan ya oleh kelompok 3 bahwa adanya polusi udara itu bisa merusak atau bisa mempengaruhi air hujan. Kualitas air hujan jadi menurun. Kalau kualitas air hujan menurun, otomatis tumbuhan juga terganggu. Jadi jawabannya benar ya, ya. Oke, baiklah kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Coba ibu ulang lagi ya, ibu rangkum dulu ya dari kelompok 3 tadi. Permasalahannya adalah polusi udara. Polusi udara ini disebabkan oleh adanya asap dari kendaraan bermotor. Benar ya Mas ya? Asap dari mana saja? Pabrik, ya kan? Terus dari mana lagi? pembakaran Pembakaran sampah. Oke, terus tadi yang terdampak selain manusia dan hewan, tumbuhan juga terdampak. Solusinya adalah dengan cara apa tadi Mas? Menanam pohon. beli produk daur Iya, membeli produk daur ulang, hemat energi. hemat energi. Terus dampaknya tadi selain yang disebutkan, ternyata polusi udara itu selain tadi menyebabkan sakit paru-paru, terus sakit jantung, ternyata polusi udara itu juga bisa mengganggu janin dalam kandungan. Jadi janin dalam kandungan itu jadi tidak sehat kalau sering terpapar polusi udara. Bagus sekali ya kelompok 3 presentasinya. Selanjutnya yang presentasi adalah kelompok 2. Nomor 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan lingkungan dari kartu masalah yang kami pilih. 1. Yang terjadi dari kartu masalah kami adalah permasalahan lingkungan berupa pencemaran sungai. 2. Pencemaran sungai terjadi karena Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Kira-kira di antara kalian ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Ada yang ingin menambahi? Bu, izin menambahi. Oke, baik, silakan. Dampak dari permasalahan yang dipaparkan oleh kelompok 2. Menurut kami, pencemaran sungai juga dapat menimbulkan penyakit seperti DBD karena sampah yang menumpuk akan disukai nyamuk. Oke, benar sekali ya. Tadi belum ada. Oke, berikan tepuk tangan untuk Mas Sukron. Ternyata dampak dari pencemaran sungai itu banyak sekali ya. Yang pertama, menurunkan kualitas air. Air jadi kotor, jadi bau, menghitam. Terus kandungan oksigen juga menurun di dalam air sehingga ikan-ikan atau organisme yang di air itu akan terganggu. Selain itu, sungai yang tercemar juga bisa menyebabkan penyakit. Penyakit apa? Seperti yang disebutkan Mas Puput tadi, penyakit DBD karena sampah yang menumpuk di sungai itu disukai nyamuk. Selain itu juga bisa menyebabkan diare, sakit perut karena kualitas air yang menurun, otomatis yang kita minum akan terpengaruh. Kalau kualitas air menurun, kita
dijadikan lahan perumahan, ya kan? Yaitu mengurangi jumlah hutan di Indonesia. Terus dampaknya apa lagi? Apa saja dampaknya? Tapi oke. Di antaranya punahnya beberapa jenis hewan. Iya. Kehilangan tempat tinggal. Iya, punahnya hewan karena kehilangan tempat tinggal. Ibarat kalian punya rumah digusur. Kalian sedih betul? Sedih ya? Kayak gitu. Satwa liar itu kan rumahnya di hutan. Hutannya digunduli, mereka kehilangan rumah. Kasihan ya. Terus selain itu juga dapat mengganggu siklus air. Karena pohon itu kan dia punya infiltrasi yang bagus. Kalau ada hujan deras dan pohonnya nggak ada, itu bisa menyebabkan longsor, menyebabkan banjir dan bencana-bencana yang lainnya. Sekarang kita kuis. Sampah plastik yang dibuang ke laut dapat menyebabkan titik-titik kecuali. Oke, menambah nilai. Nah, coba. Benar. Kita lihat nomor 6. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik? Memilah sampah, mendaurkan sampah, membawa tas belanja sendiri. Semua dapat jawaban benar, kita cek. Nomor 9, benar atau salah? Penggunaan kendaraan pribadi dapat mengurangi polusi udara. Oke, demikian pembelajaran dari Bu Iva hari ini. Semoga apa yang disampaikan Iva dapat bermanfaat dan semoga kalian bisa senantiasa menjaga lingkungan, mengajak orang sekitar menjaga lingkungan agar usia bumi kita panjang. Amin. Kemudian Ibu ada tugas refleksi ya. Nanti Ibu kirimkan di grup WA, dikumpulkan pertemuan depan ya. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum.